Halo rekan-rekan sejawat dan mahasiswa sekalian, selamat datang kembali di ruang pembelajaran kita. Pada materi eksplanasi kali ini, kita punya topik yang luar biasa kompleks, tapi tenang saja, kita akan membedahnya bersama-sama dengan komprehensif. Kita akan mengkaji patofisiologi hemorrhagic fever with renal syndrome atau yang sering kita sebut HFRS. Mari kita mulai perjalanan saintifik kita hari ini, bergerak dari level mikroskopis biomolekuler hingga ke implikasi makroskopisnya di ruang klinis. Nah, ini adalah peta jalan kita untuk materi eksplanasi kali ini. Kita akan mulai dari ancaman global HFRS, masuk ke virologi dan reseptor seluler, lalu melihat invasi mikrovaskuler ginjal, imunopatologi dan koagulopati, membahas 5 fase klinis klasik, dan diakhiri dengan diagnostik serta manajemen klinis. Bagian pertama, ancaman global HFRS, memahami Old World hantaviruses. Sekarang, mari kita lihat konteks historisnya terlebih dahulu. Penyakit zoonotik akut ini pertama kali mencuri perhatian dunia medis global saat Perang Korea di awal tahun 1950-an. Bayangkan, saat itu ribuan tentara mendadak mengalami demam berdarah misterius yang berujung pada gagal ginjal akut. Sangat mengejutkan, bukan? Nah, yang menarik dari hantavirus ini adalah manifestasi klinisnya sangat bergantung pada lokasi geografis. Kalau Anda berada di benua Amerika, ancaman utamanya adalah hantavirus pulmonary syndrome atau HPS yang secara destruktif merusak sistem kardiopulmonal. Tapi begitu kita beralih ke wilayah Eurasia, ancaman terbesarnya adalah HFRS. Bedanya apa? HFRS ini punya tropisme atau target organ yang sangat spesifik, yaitu secara mutlak menyerang mikrovaskular ginjal dan tubulus renalis. Perbedaan fundamental pada organ target inilah yang nanti akan menjadi logika dasar pendekatan diagnostik kita. Di sini kita bisa melihat korelasi saintifik yang sangat esensial. Spesies hewan pengerat pembawa virus ini ternyata menentukan seberapa parah penyakitnya pada manusia. Coba perhatikan baik-baik. Jika infeksinya berasal dari galur hantean atau Dobrava belgrad, manifestasi klinisnya akan sangat berat, dengan tingkat mortalitas yang cukup menakutkan, yaitu sekitar 5 hingga 15%. Di sisi lain, infeksi oleh galur pumala memicu kondisi yang kita sebut nephropathia epidemika. Gejalanya jauh lebih ringan dan tingkat kematiannya pun tergolong sangat rendah. Jadi, jenis virusnya benar-benar mendikte hasil akhirnya. Kita masuk ke bagian kedua, virologi dan reseptor seluler, target biomolekuler dari Old World hantaviruses. Mari kita perbesar lensa mikroskop konseptual kita ke tingkat seluler. Pertanyaannya, bagaimana genom virus ini memilih sel inangnya? Jawabannya tidak terjadi secara acak. Patogenisitas ini adalah hasil dari interaksi reseptor ganda yang tingkat presisinya luar biasa. Galur yang sangat patogenik tadi, mereka memanfaatkan integrin alpha-V beta-3 sebagai pintu masuk utama. Ikatan dengan integrin beta-3 ini secara molekuler adalah penanda mutlak untuk infeksi yang parah. Sementara itu, galur yang kurang patogenik diketahui berinteraksi dengan integrin beta-1. Tapi, ada satu kesamaan yang patut dicatat. Keduanya secara absolut membutuhkan bantuan koreseptor tambahan, yaitu DAF atau CD55 dan GC1QR untuk bisa berhasil menginvasi sel. Lalu Anda mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya peran krusial dari koreseptor DAF dan GCQR ini? Secara definitif, mereka adalah pembeda molekuler yang esensial. Mereka tidak hanya bertugas membuat virus masuk dengan sangat efisien ke dalam sel epitel tubulus ginjal, tetapi interaksi ini juga memodulasi kaskade komplement secara lokal. Modulasi inilah yang menyulut respon peradangan atau inflamasi hebat di area peritubuler. Dari titik molekuler persis inilah, kerusakan arsitektur ginjal pasien bermula. Bagian ketiga, invasi mikrovaskuler ginjal, menembus sawar endotel. Sekarang bayangkan kita berada jauh di dalam medula ginjal. Mari kita amati secara persis bagaimana dinding mikrovaskuler kita akhirnya jebol. Begitu virus berikatan erat dengan integrin beta-3 pada sel endotel, sinyal biokimiawi VE-kadehirin menjadi kacau balau. Padahal VE-kadehirin ini ibarat lem perekat struktural yang menyatukan sel-sel endotel kita. Akibatnya apa? Celah antar sel melebar secara ekstrim. Terjadilah kebocoran plasma masif atau ekstravasasi ke dalam ruang interstitium ginjal dan retroperitoneum. Cairan dalam volume besar ini membanjiri area tersebut, mendesak parenkim dan meregangkan kapsula ginjal secara paksa. Nah, ini menjelaskan dengan sangat logis mengapa pasien menjerit kesakitan karena nyeri pinggang atau flank pain yang luar biasa. Kondisi struktural yang hancur lebur ini mengarah pada satu diagnosis patologi yang kita kenal sebagai nephropathy interstitial akut atau acute interstitial nephritis.
Harap perhatikan hal ini rekan-rekan. Kerusakan ini tidak muncul karena faktor tunggal. Ini adalah akumulasi mematikan dari 3 hal. Hipoksia lokal karena iskemia medula, infeksi virus secara langsung pada epitel, dan yang paling ironis, serangan membabi buta dari sistem imun pasien itu sendiri terhadap sel-sel tubulusnya. Selain itu, catat juga bahwa infeksi virus pada podosit akan melenyapkan struktur food processes, menghancurkan sawar penyaring glomerulus, dan berujung pada tumpahnya protein ke dalam urin secara masif. Lanjut ke bagian keempat, imunopatologi dan koagulopati, badai sitokin dan DIC. Disinilah letak ironi terbesar dari patogenesis HFRS. Sistem pertahanan tubuh yang seharusnya melindungi, secara paradoks justru menjadi agen perusak sistemik utama. Sebuah prinsip penting yang harus kita pegang teguh. Sel-sel jaringan tidak mati semata-mata karena dilisiskan secara langsung oleh virus. Masalah aslinya adalah infeksi pada makrofag dan sel endotel memicu ledakan pelepasan sitokin proinflamasi berskala masif seperti TNF-alfa, IL-1-beta, IL-6, dan IFN-gamma. Badai sitokin ini memicu overaktivasi yang luar biasa ekstrim pada sistem komplement jalur alternatif. Tumpukan protein komplement di sepanjang membran basalis glomerulus akibat badai inflamasi inilah yang secara aktual meremukkan ginjal penderita. Tapi kehancuran tidak berhenti di ginjal. Kekacauan inflamasi ini merembet dan meruntuhkan sistem hemostasis kita, berujung pada kondisi mematikan yang disebut Disseminated Intravascular Coagulation atau DIC. Mari kita urai langkah demi langkah. Pertama, ikatan virus pada integrin beta-3 membuat trombosit aktif sebelum waktunya. Trombosit ini habis terpakai besar-besaran di perifer, mengakibatkan trombositopenia drastis. Langkah kedua, sel endotel yang rusak mulai memproduksi tisu faktor ke aliran darah yang menyalakan jalur pembekuan ekstrinsik di luar kendali. Dan langkah ketiga, badai sitokin proinflamasi tagi merangsang produksi PI1 yang secara efektif memblokir proses pemecahan bekuan darah. Hasil akhirnya, tubuh dipenuhi mikrotrombus yang menyumbat ginjal, tapi di saat bersamaan, kehabisan faktor pembeku sehingga pasien sangat rentan mengalami pendarahan gastrointestinal yang fatal. Bagian kelima, 5 fase klinis klasik, garis waktu makroskopis dari HFRS. Setelah membedah teori seluler yang rumit tadi, mari kita bawa pemahaman ini ke ranah praktik klinis. Keunikan HFRS jika dibandingkan dengan banyak penyakit virus akut lainnya adalah penyakit ini punya garis waktu yang berevolusi dalam 5 fase yang sangat khas dan berurutan. Semuanya selalu diinisiasi dengan fase febris atau demam tinggi di hari pertama hingga kelima. Kemudian situasi memburuk seketika di fase hipotensif yang berpotensi fatal pada hari kelima hingga ketujuh. Selanjutnya adalah masuknya fase oligurik di hari ketujuh hingga ke-11. Nah, jika pasien berhasil diselamatkan melewati masa kritis ini, mereka akan masuk ke fase diuretik antara hari ke-11 hingga ke-15 dan berujung pada fase konvalesens atau masa pemulihan yang bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Dari kelima fase evolusi tadi, signifikansi klinis terbesar terletak pada perbandingan 2 fase paling mengancam nyawa ini. Pada fase hipotensif, manifestasi intinya adalah kolaps hemodinamik. Disinilah letak puncak kebocoran kapiler sistemik, di mana pasien berada di ambang risiko shock hipovolemik dan pendarahan hebat akibat DIC. Namun, begitu pasien bertransisi masuk ke fase oligurik, sifat ancamannya bergeser murni menjadi morbiditas ginjal yang ekstrim. Produksi urin bisa anjlok jauh di bawah 400 ml per hari sebagai efek langsung dari nekrosis tubular akut dan racun uremia menumpuk kesat di dalam darah. Pergeseran karakteristik patofisiologis dari kolaps hemodinamik ke kegagalan ginjal inilah yang menuntut fleksibilitas tinggi dari kita sebagai klinisi dalam memodifikasi manuver penanganan. Bagian ke-6, diagnostik dan manajemen klinis, pendekatan kedokteran presisi. Dengan kompleksitas patofisiologi yang seberat itu, bagaimana kita melawannya? Kuncinya ada pada kedokteran presisi absolut. Untuk diagnostik, metode IgM Capture ELISA sangat andal digunakan antara hari ketiga hingga kelima. Kita juga memanfaatkan RT-PCR untuk mendeteksi materi genetik RNA virus di awal fase febris saat viremia terjadi. Tapi, inovasi yang paling fundamental saat ini adalah pemanfaatan biomarker ginjal presisi seperti NGAL dan KIM1. Saudara-saudara sekalian, mengandalkan parameter tradisional seperti kreatinin serum itu terlalu lambat. Di sisi lain, NGAL dan KIM1 ini punya kapabilitas bertindak sebagai sistem peringatan dini. Mereka mampu mendeteksi cedera epitel tubulus jauh sebelum gejala oliguria klinis pada pasien terlihat. Setelah diagnostik presisi ditegakkan, manajemen klinisnya harus diadaptasi secara ketat berdasarkan fase patofisiologi spesifik pasien.
Ingat, manajemen cairan di sini bukan pendekatan satu ukuran untuk semua. Kita memberikan resusitasi cairan agresif di fase hipotensif untuk menopang sirkulasi, tapi kita harus mengerem cairan seketat mungkin di fase oligurik guna mencegah paru-paru pasien terendam cairan atau volume overload. Terapi pengganti ginjal, khususnya hemodialisis, menjadi langkah wajib untuk mengendalikan asidosis dan uremia parah. Sebagai pelengkap utama, pemberian ribavirin intravena secara empiris, terutama jika diberikan dini sebelum hari kelima, telah terbukti efektif menghambat replikasi RNA virus, sehingga signifikan memendekkan durasi fase oligurik dan menekan mortalitas secara keseluruhan. Sebagai penutup dan intisari dari pengkajian ilmiah kita kali ini, mari kita garis bawahi satu kutipan fundamental. Sinergi antara ketepatan deteksi biomolekuler dini dan tata laksana cairan serta hemodinamik yang rasional adalah fondasi utama dalam menurunkan angka mortalitas ginjal akut pada pasien HFRS. Kalimat ini merangkum secara sempurna seluruh esensi materi eksplanasi ini. Kita berhadapan dengan patofisiologi yang amat sistemik dan rumit, yang pada akhirnya hanya bisa ditaklukkan dengan landasan keilmuan yang logis, tajam, dan tingkat profesionalitas lintas disiplin. Demikianlah materi eksplanasi ilmiah mengenai patofisiologi dari hemorrhagic fever with Raynaud syndrome. Jika rekan-rekan merasa materi eksplanasi ini mempertajam wawasan klinis Anda, silakan subscribe atau berlangganan di kanal Ruang Dosen ini. Pastikan Anda mengaktifkan lonceng agar tidak tertinggal saat ada materi keilmuan terbaru yang kami rilis. Silakan klik like dan share materi eksplanasi ini jika dirasa bermanfaat untuk turut menyebarkan ilmu pengetahuan kepada kolega, mahasiswa, dan masyarakat luas. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi profesional Anda hari ini. Mari kita terus semangat belajar dan sampai jumpa kembali di ruang pembelajaran kita berikutnya.